Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Gimana kabarnya? Sehat? Nah, tetap bersabar. Nah, ini pertemuan kedua kita pembelajaran daring. Nah, tetap semangat anak-anakku sekalian, jangan bersedih. Tetap belajar di rumah. Salah satunya seperti ini. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sifat-sifat cahaya. Di mana sifat cahaya itu ada 4. Nah, ada cahaya dapat cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang kita lanjutkan materi daring kita. Lanjut di materi dibuka halaman 174. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, pernah lihat cermin datar? Nah, pasti pernah. Di rumah kalian siapa yang tidak punya cermin? Semua mempunyai cermin. Nah, kalau kalian habis mandi berpakaian pasti di depan cermin melihat penampilan kalian, apakah dasinya lurus atau bahasa Jawanya apa itu? Menclek ya. Apa itu miring? Nah, bahasa Indonesianya miring. Nah, bagaimana kalian melihat bayangan kalian itu? Apakah lebih besar, lebih kecil, atau lebih pendek? Nah, itu sebenarnya sifat bayangan pada cermin datar. Nah, antara lain adalah besar bayangan sama dengan bendanya. Nah, besarnya, kalau kalian besar tubuh kan gendut, pasti bayangan kalian akan sebesar tubuh kalian. Mungkin lebih kecil. Yang kedua adalah tingginya. Tinggi bayangan sama dengan bendanya. Nah, itu tingginya. Yang ketiga adalah jaraknya. Jarak bayangan sama dengan bendanya. Nah, kemudian coba kalian bercermin. Kira-kira bayangan kalian itu membelakangi kalian atau berhadapan? Yang pastinya berhadapan. Nah, itu bentuk bendanya hampir sama dengan bayangannya. Nah, itu tadi dan sekilas tentang bayangan, gimana bayangan pada cermin datar. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Dibuka halaman 176. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Di situ ada di halaman 177, di situ halaman 177. Nah, ini bisa dilihat halaman 177. Nah, di situ ada 2 buah cermin diletakkan membentuk 2 buah cermin disatukan membentuk sudut tertentu, kemudian sebuah benda diletakkan di tengah-tengahnya. Akan terlihat 2 buah bayangan. Nah, sebenarnya semakin kecil sudut cermin itu, 2 buah cermin itu semakin kecil sudutnya, semakin banyak bayangan yang dihasilkan. Nah, itu kalian bisa praktekkan sendiri di rumah. Kalian punya cermin, cari cermin seukuran buku paket lah 2. Nah, nanti kalian bentuk seperti ini. Nah, ini bisa digerak-gerakkan sudutnya. Kalian letakkan satu benda di tengahnya seperti pada gambar 177 itu, halaman 7. Nah, nanti akan kalian lihat semakin kecil sudut cermin, semakin banyak bayangan yang kalian lihat. Nah, kita lihat. Nah, di sini saya buat secara sederhana. Dari apa nih, compact disc. Nah, di sini kelihatan itu bayangannya. Ini satu, yang kedua ini. Nah, ini 1, ini 2. 1 ini, 2 ini. Nah, ini bendanya. Nah, ini. Seandainya ini saya kecilkan lagi, semakin banyak yang dibentuk. Nah,
Nah itu ya, maaf ya. Nah semakin banyak bayangan yang dibentuk. Nah ini cukup membuktikan. Nah seperti ini ya, kalian coba lagi di rumah pakai cermin. Nah ini saya cari yang sederhana tadi di rumah. Nah itu, kita kembali lagi ke materi. Sebenarnya ingat ini materinya keluar di ujian nasional, keluar tahun kemarin masih keluar di ujian di UNBK keluar. Nah, bagaimana kalau kita sebenarnya cara penghitungannya ada. Nah, rumus menghitung rumus menghitung bayangan pada dua cermin datar. Nah ini ditulis ya di buku paket, nggak ada rumusnya. Rumusnya adalah N sama dengan 360 derajat per alfa dikurangi 1. Nah ini rumusnya anakku sekalian. N itu banyak bayangan tadi yang pulpen tadi itu. 360 derajat itu adalah karena derajat totalnya adalah 360. Alfa itu bentuk sudutnya. Jadi alfa itu ini sudut cerminnya. Sudut cermin ini kan membentuk berapa sudut itu alfa dikurangi 1. Ini pakem rumusnya. Contoh ya, ini contoh soal. Misalkan contoh soal saya tulis lagi rumusnya sebelah sini supaya muat. N sama dengan 360 derajat per alfa kurangi 1. Nah, ini rumusnya. Example contoh. Jika dua buah benda, nah jika dua buah benda, nah ini bentar ya. Jika dua buah, bisa lanjutkan di sini. Nah, diletakkan kedua buah benda ya, salah ya. Jika sebuah benda diletakkan di depan dua cermin dengan sudut misalkan sudutnya 60 derajat misalkan. Nah, ada titik. Berapakah banyak bayangan yang dibentuk? Banyak bayangannya. Nah, berapakah banyak bayangannya? Nah, ini kita coba pakai rumus ini. Berarti contohnya N-nya. Nah, alfanya ketemu 60. Kita langsung rumusnya. Ini keluar kemarin di ujian nasional. N sama dengan, nah tulis rumusnya 360 derajat per alfa min 1. Nah, supaya muat kita lanjut yang ini saja, langsung ke sini supaya muat, ini kecil pakemnya. Langsung kita masukkan 360. Tadi alfanya 60 derajat ya, di soal ini alfanya ini 60 derajat. Berarti 60 derajat min 1. Nah, ini kita bagi dulu, pembagian didahulukan daripada pengurangan atau penjumlahan. Nah, ini derajat lebih kecil ya. Nah, coret 0 0, coret 1 1, coret tinggal 36 bagi 6. Nah, 36 bagi 6 berapa? 6 kali 6 kan 36. Nah, 6 ini bagi ini 6 dikurangi 1. Nah, 6 kurangi 1 5 buah ya. 5 buah. Nah, bagaimana? Bisa kan? Nah, bisa. Saya harap seandainya nanti ada soal yang ditanya ininya, alfanya, kalian bisa menyederhanakannya. Nah, ingat pesannya Badi, kalau kalian pintar fisika harus bisa menyederhanakan rumus. Nah, untuk latihan soal selanjutnya ada di Google Classroom. Kalian buka Google Classroom, di situ ada latihan soal cermin datar. Ya, latihan soal cermin datar. Kalian kerjakan ada 10 soal.
nanti akan saya rekap nilainya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga diri, tidak usah kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.